Prabu Siliwangi meninggalkan tahtanya tanpa kesaktiannya turun kepada putranya, Prabu Surawisesa. Kekacauan pemerintahan Surawisesa tercermin dalam prasasti batu tulis. Sementara itu, Gunung Padang di Jawa Barat. Situs ini terungkap sebagai piramida terkubur yang telah ada sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Menarik minat dunia. Sebelum kami lanjutkan, dukung channel kami dengan tekan tombol like, subscribe, dan berinteraksilah dengan kami dengan meninggal komentar di kolom komentar. Jika sudah dilakukan, saya doakan hajat-hajatnya terpenuhi. Mari kita saksikan video kali ini. Ketika Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran, meninggalkan tahta, kesaktiannya tidak turun kepada anaknya, Prabu Surawisesa, sang putra, yang naik tahta, segera dihadapkan pada berbagai tantangan internal dan eksternal yang mengguncang kedamaian kerajaan. Pemerintahan Surawisesa tidak berjalan mulus. Gejolak di internal kerajaan dan peperangan tercermin jelas dalam prasasti yang terkenal dengan nama batu tulis. Prasasti ini menggambarkan kekacauan dan ketidakstabilan pemerintahan Surawisesa. Prasasti itu dibuat 2 tahun sebelum Surawisesa meninggal, mencerminkan kegalauan penguasa Pajajaran akibat peperangan yang melanda kerajaan. Motivasi Surawisesa tidak hanya didorong oleh kekuasaan, tetapi juga oleh rasa setia dan bakti kepada ayahnya yang mewariskan kerajaan dalam keadaan Purbatisti Purbajati. Sifat bakti Surawisesa tergambar dalam pembuatan sakakala sebagai tanda kenangan bagi ayahnya, Prabu Siliwangi, yang menciptakan prasasti batu tulis. Prasasti ini menarik untuk dibaca secara historis, antropologis, dan sastra, menyelami getaran batin orang yang memerintahkan pembuatannya. Dari sudut historis, prasasti ini menegaskan keagungan Prabu Siliwangi, yang bahkan mengumpulkan kekuatan gaib untuk melindungi kerajaan. Namun, di balik pujian untuk ayahnya, Surawisesa merasa kecewa dan bersalah karena tidak mampu menjaga amanat yang diberikan Prabu Siliwangi. Bagi Surawisesa, prasasti batu tulis juga merupakan tanda bakti dan permohonan maaf atas rasa bersalah karena merasa tidak mampu mempertahankan amanat ayahnya. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja, tidak hanya dikenal sebagai penguasa yang gagah berani, tetapi juga sebagai seorang yang memiliki beberapa istri selama hidupnya. Di antara istri-istri terkenalnya adalah Nyai Ambedkasih, Kentring Manik Mayang Sunda, dan Nyi Subang Larang. Dari pernikahannya dengan wanita-wanita tersebut, salah satu anaknya, Raden Kian Santang, menjadi terkenal di kalangan rakyat. Kehidupan Kian Santang bahkan diangkat ke layar kaca dalam sebuah serial yang populer berjudul Raden Kian Santang dan Kerajaan Pajajaran. Meskipun begitu, Kian Santang tidak memegang tahta sebagai Raja Pajajaran menggantikan ayahnya. Pengganti Prabu Siliwangi kemudian adalah Prabu Surawisesa, anak dari Mayang Sunda. Dia dikenal sebagai seorang raja yang pemberani, memimpin dalam 15 pertempuran selama masa kekuasaannya. Meskipun memiliki raja baru yang gagah berani, kerajaan Pajajaran mengalami kemunduran perlahan di masa Surawisesa. Kemunculan kerajaan Islam, terutama di Cirebon, turut mempengaruhi kejatuhan kejayaan Pajajaran. Di masa kekuasaan Surawisesa, Pajajaran dan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun pemerintah Cirebon dipegang oleh Syarif Hidayatullah, cucu dari Prabu Siliwangi melalui pernikahan dengan Nyi Subang Larang, kekuatan di baliknya tetap mengilhami kebesaran. Menurut sejarawan yang mengacu pada catatan kuno dan prasasti, Prabu Siliwangi meninggal pada tanggal 31 Desember tahun 1521. Meskipun demikian, kematian beliau tidak terkait dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran, karena setelah wafatnya, kerajaan masih berdiri tegak dengan beberapa raja penerus. Banyak yang menganggap bahwa kematian Prabu Siliwangi tidaklah seperti kematian manusia biasa. Beberapa menyebutkan kemungkinan beliau mengalami moksa, yaitu bersatu dengan dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu-Buddha. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan, terutama mengingat banyaknya naskah babat yang menyebutkan bahwa moksa terjadi ketika kekuasaan Pajajaran digantikan oleh keturunan beliau di Cirebon. Prabu Siliwangi wafat pada tanggal 31 Desember tahun 1521. Berdasarkan penobatan Prabu Surawisesa sebagai penggantinya, Prasasti Batu Tulis Bogor mendukung penobatan ini dan juga mencatat peringatan akan hari kematian Prabu Siliwangi oleh anaknya sendiri. Meskipun makam Prabu Siliwangi masih menjadi misteri, sejarawan menduga abunya mungkin dikubur di lokasi ditemukannya prasasti batu tulis di Bogor. Dengan demikian, kematian Prabu Siliwangi adalah suatu peristiwa biasa manusiawi, tidak terkait dengan cerita dongeng tentang perang tanding dengan anaknya, Raden Kian Santang.
Gunung Padang dipandang sebagai situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, terus menyulut antusiasme para pakar arkeologi dan geologi. Terletak di Desa Campaka, Cianjur, Jawa Barat, tempat ini menjadi pusat perhatian bagi para peneliti yang selalu haus akan pengetahuan baru. Misteri-misteri yang terkandung di Gunung Padang belum sepenuhnya terkuak. Pada masa kolonial Belanda, situs ini pertama kali ditemukan dan catatan sejarah menunjukkan keberadaannya tepat 1 abad silam. Namun, baru pada awal dekade 80-an, Pusat Arkeologi Nasional mulai menggali misteri di balik tumpukan batu setinggi 900 meter di atas permukaan laut tersebut. Tak hanya para ilmuwan, masyarakat juga turut memberikan pendapatnya. Ada yang percaya bahwa Gunung Padang adalah situs pemujaan yang menjadi petilasan Prabu Siliwangi. Situs ini dianggap sebagai bukti kebesaran peradaban Sunda kuno pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Baru-baru ini, arkeolog mengungkap bahwa Gunung Padang sebenarnya merupakan piramida yang terkubur. Uji karbon dating menunjukkan bahwa situs ini sudah ada sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Fakta ini sangat mengejutkan, mengingat usia piramida Giza di Mesir yang paling tua hanya 2.500 tahun sebelum Masehi. Perbedaan waktu yang signifikan ini tentu saja menarik perhatian dunia. Selain sebagai sekolah bagi para ilmuwan, Gunung Padang juga dianggap sebagai kekayaan tak ternilai Nusantara. Situs ini adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Misterinya yang belum terpecahkan terus mengundang penelitian lebih lanjut, menjadikan Gunung Padang sebagai penanda penting dalam sejarah kuno Asia Tenggara.